Setelah proses naturalisasi Miss Hilgers dan Kevin Dix menemui jalan buntu, Shin Tae-yong terus mencari pemain-pemain keturunan berbakat yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kini muncul nama baru yang dikabarkan menjadi pilihan Shin Tae-yong untuk mengisi slot 4 pemain yang akan dinaturalisasi. Hassani Abdul Ghani selaku Exco PSSI memberi sedikit bocoran bila pemain yang tengah mereka dekati adalah gelandang serang dari klub top Belanda yakni AZ Alkmaar. Sang pemain mempunyai keturunan Maluku. Ciri-ciri yang diungkapkan oleh Hassani Abdul Ghani itu mengarah kepada satu pemain. Sosok itu adalah Tijani Reginders yang digadang-gadang tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Tijani Reginders merupakan pemain berposisi gelandang serang, tengah maupun bertahan di AZ Alkmaar berusia 23 tahun. Tijani bukan pemain sembarangan. Menurut Transfer Market, harga pasarnya mencapai 1,2 juta euro atau setara 20,86 miliar rupiah. Ia disebut-sebut memiliki darah Indonesia dari ibunya. Ayah Tijani kabarnya menikahi perempuan Maluku yang notabene merupakan ibu kandung Tijani. Sepak terjang Tijani dalam dunia sepak bola hampir seluruhnya dihabiskan di Belanda. Dia mengawali karir profesionalnya pada 2017 lalu dengan memperkuat PEC Zwolle. Tidak lama setelah itu, namanya mulai dilirik oleh tim muda AZ Alkmaar yakni Jong AZ. Bersama Jong AZ, Tijani mampu menorehkan 19 gol dari 92 laga. Dan berkat kemampuan impresifnya, pemain kelahiran Zwolle itu langsung mendapat kesempatan promosi ke tim utama AZ Alkmaar pada Januari 2018. Di musim ini, pemain bertinggi badan 185 cm itu telah tampil dalam 20 pertandingan di Liga Belanda 2021-2022. Tijani juga mampu mengemas 2 gol dan 2 assist. Berkat bantuan Tijani Reginders hingga pekan ke-21 Liga Belanda 2021, AZ Alkmaar bertengger di posisi kelima dengan koleksi 39 poin. Tijani Reginders pun pernah membela Belanda U20. Ia tercatat telah tampil dalam 3 laga bersama Der Oranje. 3 penampilan tersebut terjadi ketika Belanda U20 berlaga di Elite League U20 pada musim 2018-2019. Tijani hanya bermain dalam 3 laga tersebut walau tak bermain secara penuh. Namun, kiprah Tijani Reginders di level timnas masih mentok di Belanda U20. Ia belum mendapat kesempatan untuk promosi ke tim senior. Maka dari itu kesempatan untuk berkiprah di level senior sangat terbuka jika Reginders memilih untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kehadiran Tijani Reginders dipercaya memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Seperti diketahui, PSSI baru saja berhenti melanjutkan proses naturalisasi 2 pemain keturunan, yakni Miss Hilgers dan Kevin Dix. Proses naturalisasi 2 pemain di atas terhenti karena tak mendapat restu orang tua. Nama Bagus Kaffi tak dimasukkan oleh Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Sejatinya, pemuda 20 tahun ini merupakan mesin gol timnas Indonesia di berbagai kelompok umur, yang mana posisi tersebut merupakan salah satu sektor terlemah di timnas Indonesia. Merujuk data Transfer Market, Bagus mampu mengemas 16 gol dari 15 laga bersama timnas U16. Lebih lanjut, mantan pemain Barito Putra ini mampu mengantar Garuda Muda menjuarai Piala AFF U16 2018, di mana dia keluar sebagai top skor dengan 13 gol. Tak ada satupun pemain yang sanggup mencetak 13 gol dalam turnamen tersebut. Selain itu, penyerang berambut kribo ini juga mentereng ketika membela tim Garuda Select yang menjalani pemusatan latihan di Inggris dan Italia. Sejumlah tim muda Italia dan Inggris pernah dibobol gawangnya oleh Bagus Kaffi. Beberapa di antaranya QPR, Inter Milan hingga Juventus. Setelah pulih dari cederanya, Bagus Kaffi justru direkrut oleh tim muda asal Belanda, Jong Utrecht. Saat ini dia merupakan salah satu dari sekian pemain muda tanah air yang sukses merasakan bagaimana kompetitifnya bermain di tanah Eropa. Kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar tidak perlu dipertanyakan lagi. Insting mencetak gol dan kecepatan berlari menjadi andalan pemain kelahiran Magelang tersebut. Kendati dirinya tidak dipanggil Coach Shin ke pemusatan latihan timnas U23, Bagus nyatanya tidak merasa kecewa. Dia bahkan menyebut tim Garuda Muda saat ini sudah dihuni pemain-pemain juara. Panggilan timnas itu sebagai bonus ketika kami melakukan yang terbaik dan maksimal di klub, ucap Bagus. Salah satu kemungkinan mengapa Bagus tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia U23 karena Shin Tae-yong lebih fokus mengambil pemain yang berkarir di Liga Indonesia untuk Piala AFF U23 ini. Shin Tae-yong yang ingin para pemain berkarir di luar negeri untuk fokus pada pengembangan diri sang pemain. Namun tenaga Bagus Kaffi berpotensi diandalkan oleh Shin Tae-yong pada gelaran SEA Games 2021 di Vietnam yang berlangsung pada 12 sampai 23 Mei 2022.